Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Didik Yulianto STMT. Saat ini saya adalah dosen program studi arsitektur di Universitas Adiwangsa Jambi. Adapun video ini dibuat adalah sebagai persyaratan dalam sertifikasi dosen pada tahun 2025 sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Mekanika Teknik. Mekanika Teknik itu sendiri adalah mata kuliah yang wajib yang berbobot 2 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mempelajari dan memahami prinsip-prinsip konsep dasar gaya pada struktur bangunan seperti konsep dasar gaya luar, konsep gaya dalam, jenis beban, perletakan sendi roll, konstruksi balok sederhana, konstruksi cantilever, garis pengaruh, dan struktur portal. Adapun CPL Prodi yaitu adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung bangunan yang terkait dengan sistem pembebanan dan gaya reaksi yang terjadi dengan prinsip ilmu mekanika teknik. Adapun CPMK yaitu mahasiswa mampu dan dapat memahami tentang gaya, pengertian macam beban, serta perletakan sendi roll, jepit, dan keseimbangan statik. Bahan kajian pembelajaran ini adalah menjelaskan bagaimana mahasiswa dapat memahami konsep dasarnya, konsep gaya dalam, konsep balok sederhana, dan cantilever, garis pengaruh, dan struktur portal. Studi literatur yang digunakan adalah beberapa referensi buku seperti Agung Sedayu, Mekanika Teknik, Struktur Statis Tertentu, jilid 1, jilid 2 sampai dengan jilid 3. Selanjutnya ada Siswandi Wiryawan Haryondo, Wuram Indri Ervianto, analisis struktur statis tertentu. Dalam penilaian untuk mata kuliah ini itu terbagi atas 2 dalam jumlah 16 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 yaitu dilakukan UTS, sedangkan untuk pertemuan ke-16 dilakukan dengan UAS. Adapun komponen bobot penilaian yang pertama yaitu keaktifan dan kehadiran mahasiswa sebesar 10%. Sedangkan untuk tugas mandiri yaitu 20%. Serta kuis 10%, UTS 25%, UAS 35%, dengan total bobot penilaian adalah 100%. Adapun rincian dari mata kuliah ini adalah yang pertama menjelaskan konsep dasar gaya, yang kedua gaya dalam, jenis beban, dan peletakan sendi roll, yang ketiga ada konstruksi balok sederhana, yang keempat ada konstruksi cantilever, yang kelima ada garis pengaruh, dan ada struktur portal. Pembelajaran dalam kelas dilakukan dengan langsung di kelas, dan dosen melakukan pemaparan materi dan pemahaman konsep, sedangkan mahasiswa melakukan diskusi dan melakukan tugas-tugas di kelas. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Mekanika Teknik pada program studi arsitektur Universitas Adiwangsa Jambi. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka. Selamat menyaksikan.
Sehat semuanya? Sehat. Oke ya. Sebelum kita mulai, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita masuki materi yang kedua, saya melakukan absensi dulu ya. Yang pertama itu Rifki Gunawan. Oke. Yang kedua ada Ditania Ginesti. Yang ketiga ada Arifwan. Yang keempat ada Bima Dwi Anugrah. Yang materi yang sebelumnya, apa itu mekanikanya ini? Untuk pengaplikasian di sehari-hari lapangan. Mungkin ada yang menjawab? Ya Pak. Oke, silakan. Biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari mekanika teknik itu ada di konstruksi, Oke, ada di lokomotif, oke, ada di desain produk dan penerbangan juga ada. oke. Berarti ada 4 ya kurang lebih ya. Nah, ternyata di mekanika teknik itu dipakai di semua ini. Artinya apa? Karena kita seorang bangunan atau arsitektur ya, baik bisa sipil, bisa arsitek kan, nah, pakai semua. Itu kita di konstruksi. Nanti ada teman-teman di mekanika, di teknik mesin, teknik listrik, dia untuk penerbangan kan. Nah, nanti ada orang lagi yang di desain produk. Jadi sebenarnya mekanika teknik ini dasar kan. Oke, kita coba masuk untuk materi yang kedua, yaitu pembahasan masalah gaya dalam dan gaya luar. Nah, kalau yang pertemuan kemarin sebelumnya itu kita bahas masalah umum kan, apa sih mekanik teknik. Nah, sekarang kita bahas lebih terperinci tentang gaya-gayanya kan, gaya-gaya di dalam mekanika teknik. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kan ada gaya luar dan ada gaya dalam. Nah, definisi dari gaya adalah suatu sebab yang mengubah suatu benda dari keadaan dia menjadi bergerak dan sebaliknya. Jadi awalnya misal seperti ini ya, kita ada titik tangkap. Oke. Nah, jadi ada gaya sebesar 200 ton. Nah, dia kan otomatis apapun itu benda, misal seperti ini kan kasusnya jika titik tangkapnya 0, ada gaya sebesar 200 ton, maka akan menjauh kan dari titiknya kan? Kalau dia tetap di 0, berarti tetap di posisi di sini ya. Iya, Pak. Terus ada namanya mekanika, yaitu ilmu yang berhubungan dengan gaya dan gerak. Sebenarnya hampir sama kan? Tadi kan gayanya 0, tiba-tiba ada gaya sebesar 200 ton. Jadi dia akan menjauh dari titik tangkapnya kan? Nah, ini ada beberapa lagi. Gaya digambarkan sebagai vektor yang memiliki arah dan besaran. Garis yang dilalui oleh gaya disebut garis kerja gaya. Terus titik tangkap, gaya yang bekerja pada suatu benda dipindahkan pada sepanjang garis kerjanya. Nah, gini ya. Jadi ada di titik tangkap ini. Nah, dia bergerak sejauh dengan gaya yang ini. Jadi kan ada 0, terus sebesar 200 ton kan otomatis dia akan menjauh kan. Kalau kita nggak punya gaya, berarti di posisi sama aja gini. Kalau misalnya kita dari mulai kegiatan sehari-hari, kita dari rumah nih, tapi kita nggak akan keluar kemana-mana, pasti di rumah terus kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ke kampus atau mau kerja, berarti kan ada gaya kan yang menggerakkan kita untuk berpindah dari 0 ke tempat lain. Nah, ini ada namanya gaya luar dan gaya dalam. Jadi ada yang tahu kenapa disebut gaya luar dan gaya dalam untuk kesehariannya atau mungkin aktivitas kita? Karena Ya. karena aktivitasnya berbeda. Oke. Begitu ya. Berarti kan kalau di sisi kan
gaya adalah gaya-gaya yang berasal dari luar menimpa pedang. Jadi contohnya gini ya, misalnya kita buatkan ya, ini ada suatu ruang misalnya. Nah kalau posisi dia di luar, berarti kan misalnya ini ya, jadi ada beberapa gaya. Nah kalau kita di dalam, berarti kan gayanya hanya di dalam ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja di dalam dan gaya-gaya yang bekerja di luar. Itu jangan lupa dengan namanya satuan. Misalnya kita membuat 100, kan nggak tahu nih 100 meter kah, kilometer kah, sentimeter atau gram, kilo kan? Nah, berarti nggak tahu. Makanya dalam perhitungan jangan lupa yang namanya satuan. Ya. Nih. Nah, nanti kalau di mekanika teknik itu dia akan juga bahas masalah beban. Tadi ya, di sini kan ada gaya. Nah, setelah ada gaya itu dia ada namanya beban. Beban mati, beban hidup, beban angin ya. Nah, di sini kan jelaskan tuh beban mati adalah beban yang bersifat tetap atau konstan. Contohnya beban struktur sendiri seperti atap, rangka atap, balok lantai. Nah, yang kedua ada beban hidup. Nah, beban hidup itu ada kan misalnya manusia, berbagai perabotan. Yang ketiga ada namanya beban angin. Nah, kira-kira paham nggak atau masih ada nggak pertanyaan terkait masalah kenapa disebut beban mati, kenapa disebut beban hidup, dan kenapa disebut beban angin? Ada yang menjawab? Ya, ini kan sebenarnya kalau untuk beban itu kan kalau kita di dunia konstruksi itu berhubungan sekali, karena kita bekerja di bangunan. Ya, ada yang bisa ini kasih penjelasan atau mau kasih, oh Pak ini beban hidup seperti ini. Silakan. Ada yang menanyakan? Ya. Kalau beban mati itu seperti perabotan di rumah. Ya. Nah, kenapa dia disebut mati? Nah, itu pertanyaannya. Tidak Terus, ada gaya. Karena tidak bergerak. Oke. Berarti kalau semua di bangunan ya, semua beban yang tidak bergerak, artinya pergerakan itu dibantu oleh manusia, kan? Nah, itu termasuk beban mati. Dan jadi gini, kalau tadi bahasa kan bisa bergerak nih, sebenarnya beban hidup ya. Jadi kalau yang tidak bisa bergerak, yang tetap terus kan? Iya. Contohnya di atap, misalnya balok kan? Nah, balok di lantai. Nah, dan kalau untuk beban hidup manusia bergerak nggak? Bergerak. Sama lagi, perabotan memang secara dia bergerak, cuman karena sering diangkat, misal yang awalnya kita punya perpustakaan nih di lantai, misal lantai 3 diubah ke lantai 2 kan, berubah tuh kan posisinya. Gitu ya. Jadi memang ada perbedaan dari beban. Nah, terus ada yang kan beban angin. Ada yang ini, ada yang masih bingung, kenapa sih beban angin itu harus ada gitu? Ada yang menjawab, kan kita nggak lihat beban angin itu di mana kan? Bentuknya seperti apa? Ya, Beban angin itu dihitung dengan berbagai kecepatannya, Pak. Walaupun lambat atau cepat gitu, Pak. ya. Jadi gini ya, beban angin itu ada Tekanan. kan juga bisa jadi ada ini. Kita mau desain bangunan, apalagi bangunan yang dekat pantai, dekat dengan misalnya kayak ini efeknya apa? Kalau kita tidak memperhatikan, nanti dia akan retak sendiri ya, karena dia memuai. Ini untuk pelajaran ya, kalau posisi supaya jangan terlalu banyak menusuk. Nah tadi ya, misalnya gini, ini kita ambil sampel misalnya rumah nih, yang sederhana aja ya. Nah, sampel rumah. Kan
tadi ada namanya beban hidup, beban mati ya. Nah, jadi kalau misalnya beban itu kan beban mati, beban hidup ya. Kalau kita di rumah itu kan ya kalau norma sederhana mungkin orang kalau apa ya mengabaikan. Tapi kalau angin penting nih, karena kan dia ini ya posisi ya. Dia kayak apa ya? Sekolah itu kayak tanah panah lah kalau kita ini ya. Cuma karena nggak terlihat. Pernah kamu misalnya saat kamu lihat bahwa apa angin kencang gitu kan, sampai atapnya naik kan, lepas, gitu ya. Nah itu pengaruh ke beban hidup. Ini ya. Ini dari contoh dari bentuk pembebanan kepada suatu konstruksi, beban dapat dibedakan menjadi yang pertama beban atau muatan berpusat, yang kedua lagi beban atau muatan terbagi, beban atau muatan terbagi merata. Ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa harus terpusat, kenapa harus terbagi, kenapa harus merata? Jadi ini tuh aplikasinya kita untuk keseharian, karena dunia dunia kampus itu nanti hasil akhirnya adalah pengaplikasian di lapangan. Jadi kalian kuliah nanti selama misalnya ya 8 semester itu nanti hasil akhirnya kamu harus bisa menggunakan ilmu kamu untuk apa ya? Pertama mencari kerja, kan? Yang kedua tadi berkreasi ya. Ya kalau misalnya kita harus buat produk kan, masa harus buat lain kan? Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, jadi sekarang kita lebih banyak ke aplikasinya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Jadi, oh ya. Untuk beban muatan terpusat itu seperti misalnya manusia Pak. Ya. Manusia itu kan misalnya satu Ya. terpusat, jadi dia cuma satu titik itu Pak. Oke. Nah kalau untuk beban terbagi itu kan misalnya ada banyak manusia dalam satu ruangan. Nah itu dia terbagi jadi berbagai pusat itu Pak. Ya. Ada yang mana lain? Ada yang mau menambahkan? Ilham? Sama? Oke, sama ya. Nah, kan ini kalau kita ilustrasikan ya, kita ini posisinya tegak di contoh ini ya. Ini kan satu di ruang kelas ini. Kebetulan saya posisi di sini ya. Kan berarti otomatis saya sendiri ya. Nah nanti yang posisi sana kan adik-adik semua kan, kan jadi terbagi rata kan. Jadi misalnya ini ukurannya 7 kali 5 misalkan, karena kita semuanya rame, terbagi semua kan. Tapi kalau misalnya kita sendirian di sini sejauh beri kan, berarti otomatis. Nah, terus kalau gaya melintang itu oke, betul. Saling geser ya, geser kan. Nah, namanya ada yang kiri, kanan, terus minus ya. Jadi makanya disebut gaya normal, gaya lintang, gaya momen. Nah, kalau momen apa tuh? Momen besar seperti ini, ini ada garis. Jadi kan kalau bentuk seperti ini kan, bisa plus, bisa minus kan. Nah, masih ada yang ini, ternyata kayak masalah gaya normal, gaya lintang, gaya momen. Cukup, ya. Nah, ini ada namanya konsep gaya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau konsep gaya ini kan kita mau buat misalnya gini, nanti namanya perbedaan tanda kan. Jadi kalau misalnya dia ke atas, dia bisa plus kan, plus minus, berlawanan minus kan. Tadi kan ada gaya luar, ada gaya dalam, ada gaya normal, gaya lintang, terus gaya momen ya. Sekarang ada namanya reaksi. Nah, reaksi adalah sikap atau tindakan yang dilakukan benda melawan gaya aksi. Kita menghitung itu harus selalu nol. Kenapa di mekanika teknik kalau gitu harus nol? Kalau nol salah. Makanya kita ingat hukum keseimbangan kan. Jadi harus seimbang, gitu ya, harus seimbang kan.
berapapun besaran dari kanan dan kiri, nanti jika dijumlahkan dan punya beban nanti harus sama dengan 0. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita aplikasikan ini sebagai tarik menarik, ya tarik menarik kan. Kalau dia putusnya di tengah, berarti kan otomatis jatuhnya nggak akan semua sama kan. Nah kalau ini mana lebih jatuh duluan atau Biru merah Pak. merah kan? Biru. Ya. Jadi gini ya. Ini kan ada aksi, ada reaksi, berarti sama-sama kuat nih. Nah, misalnya nanti si Jodri sama si Sultan sama si Dimas nih, kamu kan tarik nih. Tapi kekuatan kamu beda. Misalnya si Dimas kekuatannya 100 kilo, misalnya sama si Ilham cuma 50 kilo, ya kan pasti tarik kan? Iya. Nah, tapi kalau sama-sama, sama-sama misalnya si Dimas sama si siapa? Rifki sama-sama badan sama kan? Ya. Nah, paling ya tarik pos kan, posisinya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata ini sama kekuatan sama, berarti pasti akan putus tengahnya kan? Nah, jangan ini. Misalnya yang kecil ini si Sultan nih, yang kecil nih, badannya sama si Arif, nah, pasti akan ya Sultan akan ini ya, biasanya lepas duluan atau Arif yang ini kan? Nah ini ya, jadi gaya luar itu nanti berpengaruh ke konstruksi, termasuk ke jenis tumpuannya kan. Nah ini aplikasinya di lapangan, di jembatan ya kan. Jadi sendi rolling tadi berpengaruh. Tumpuan roll itu ada vertikal, ada horizontal, ada momen ya. Nah nanti dalam pertemuan berikutnya itu ada namanya roll. Nanti penggambar seperti ini, sendi dan roll. Oke, siap. Nah, jadi gini ya. Kalau di jembatan, ini kan kamu ini nggak, kalau misalnya lihat jembatan kamu itu, kalau yang bersegmen, pasti ada rasa perbedaan kan? Kayak ada elevasi ini lain kan? Nah, jadi memang kayak itu posisi berarti memang dibuat seperti ada rollnya kan? Roll. Penyambungannya kan? Penyambungannya. Nanti ada lagi namanya jepit. Nah, sendi roll jepit. Nah, ini posisi jepit ya. Setelah itu masih roll. Nah, di mekanika teknik itu ada namanya tadi roll, ada namanya sendi ya. Sendi itu menerima dua reaksi, gaya vertikal dan gaya horizontal. Tahu kan yang mana vertikal? Nah, ini yang vertikal ke atas bawah, ini yang horizontal. Nah ini ya, tumpuan jepit ada gaya vertikal dan gaya horizontal. Dan ada lagi gaya momen ya. Nah seperti ini kalau di posisi tiang kolom, gitu ya. Nah ini jadi hukum keseimbangan itu ada namanya ini ya, keseimbangan apabila kondisi awalnya diam dan tetap pada saat dibebani gaya luar. Jadi kalau kita nanti lebih ke struktur dua dimensi, itu ada keseimbangan gaya, ada sigma fx sama dengan 0, sigma f sama 0. Jadi semua harus 0, mau dari gaya, mau dari momen. Oke, baiklah untuk pertemuan kedua. Ada yang mau tanyakan atau mungkin ada hal-hal lain yang masih bingung? Bagaimana? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan atau yang menanyakan, mungkin dari saya cukup sampai sini. Nanti mohon materi ini bisa dipelajari supaya pertemuan berikutnya akan connect atau nyambung ya. Oke. Baiklah, mungkin untuk materi kedua kali ini saya ucapkan terima kasih.
kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.